Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan berseru kepada Yesus, mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi nama-Nya. Bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru, Tuhan,
pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas, dan kembali pada hari ini kami boleh mencari wajah-Mu, bukan karena satu rutinitas, melainkan ini adalah kerinduan kami, kerinduan hati kami untuk selalu Engkau sirami dengan benih kebenaran firman. Jadikan kami sebagai pelaku firman, bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, pada hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih sebelumnya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap hati kami, baik yang onsite maupun online Tuhan. Biar kami selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Taruhlah beberapa murid di setiap hati kami untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu terhadap kami. Bapa, pakailah hamba-Mu, sucikan, kuduskanlah hati dan pikiran hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Biarlah yang berbicara hanya Engkau Tuhan, bukan hamba lagi. Bapa, segala penghulu udara, penguasa udara sekalipun yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah suara kebenaran-Mu selalu terus diungkap, selalu untuk disuarakan untuk mereka jemaat-jemaat. Bapa, kami bukan mau meninabobokan atau memanfaatkan jemaat, tetapi biarlah kebenaran-Mu sajalah yang terus menegur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini bukan satu kebetulan kita bisa berjumpa kembali, karena semua adalah anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita akan memasukin bulan Juni ya, bulan depan ya. Sekarang tanggal ke-1. Ya, saya hanya cukup heran, banyak sekali orang yang berani mengungkap satu kebenaran firman Tuhan, tetapi selalu ada yang gak suka, dan selalu ada yang berusaha untuk membungkam kebenaran suara Tuhan. Ya, salah satunya adalah banyak yang mengaku seorang hamba Tuhan. Ya, kita nggak tahu itu hamba Tuhan atau hamba setan. Yang jelas dia termasuk pelayanan, dia termasuk berdiri di atas mimbar yang mengkoar-koarkan, yang meninabobokan jemaat. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin kembali, ya, saya bukan bermaksud menggurui, tetapi selama seminggu kemarin saya bukan karena satu kebetulan dengan kejadian aneh, saya bawa dalam doa, Tuhan, mengapa dalam setiap pelayanan, dalam setiap khotbah, dalam setiap memberikan satu perenungan, banyak orang yang gak suka dengan suara kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Saya bawa dalam doa hari pertama, waktu tanggal 25 gak ada jawaban. Tanggal 26 saya bawa dalam doa lagi, gak ada jawaban. Kebanyakan orang kalau gak ada jawaban, sudahlah, ya kan? Ya, seperti lagu Bondan, ya sudahlah, ya kan? Tetapi saya bukan ya sudahlah saya anggap lalu. Permasalahan, Yesus pernah mengatakan, hari ini cukup hari ini, besok ada kesusahan lagi. Benar, ya kan? Tapi versinya berbeda, ya, dengan versi yang berbeda. Di tanggal 27 dalam pekerjaan, tiba-tiba saya dijauhi oleh teman-teman saya yang berseberangan agama tetangga sebelah, ya kan?
Di situ tanpa penjelasan sebab akibat apapun mereka menjauh. Dan saya malam tanggal 27 libur ya, tanggal 28, berarti tanggal 28 malam saya, berarti malam Jumat saya lihat, nggak sengaja lihat. Sebelum saya lihat, saya pulang dari pekerjaan, saya mandi, makan, saya doa, saya iseng-iseng buka Facebook. Tiba-tiba di situ ada satu perkataan, orang yang dipakai Roh Kudus, yang diurapi. Di situ ada 7 kriteria yang dimana akan dijauhi oleh orang-orang yang tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas. Dan ketika yang kedua sampai ke 7 saya nggak begitu apa, cuma 1 dan ketiga. Yang ketiga, ketika saya sendiri pun lagi susah nih, lagi ada masalah, bisa menghibur. Dalam arti kata, kok bisa? Saya juga terheran ketika aku dewe yang susah, tapi kok bisa menasehati, bisa menerima curhat, dan semua itu berjalan. Saya bertanya sama Roh Kudus tengah malam itu, ini maksudnya apa? Aku sendiri ada susah Tuhan, tetapi kok aku bisa ini? Bahkan orang itu tersentuh dan terjamah, bukan karena kata kesal saya. Saya bingung, saya tanya sampai kayaknya Pak itu bukan kamu deh. Saya juga bingung. Saya terus tanya sama Tuhan. Dan tepat tanggal 28 dan 29 malam, saya doa menjelang doa puasa di hari Sabtu. Saya pagi-pagi tanggal 30-nya saya mendapatkan satu rema, ya kan? Kenali penyesatan. Waduh, luar biasa. Ini jawaban Tuhan. Kenali penyesatan. Saya tanya, maksud Tuhan apa Tuhan? Kenali penyesatan. Sekarang banyak penyesatan, ya kan? Yang mengaku Kristen, tapi bukan pengikut Kristus. Dia membalikan fakta. Kita tidak usah langsung menghakimi atau menyudutkan, oh si saksi Yehova, oh si ini. Enggak. Saya tidak menyebutkan salah satu agama atau apapun. Tetapi di mana di gereja Tuhan pun ada penyesalan. Mereka membalikan fakta dan tidak berani mengungkap kebenaran, yang hanya meninabobokan jemaat. Bapak Ibu, pada saat itu saya cukup heran. Ketika saya duduk, di depan saya ada Alkitab. Tangan saya emang bisa digerakkan, tapi itu seolah-olah ada yang menggerakkan di dalam Matius. Ya, kita sama-sama buka dalam Matius 7 ayat 15 sampai ke 23. Mungkin saya bisa minta Ibu Gembala bisa bacakan Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang
baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Sudah jelas sekali di sini tentang hal penyesatan, pelajaran yang sesat, ya kan. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka seperti serigala yang buas. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah domba-domba, tetapi di mana datang seorang penyusup. Penyusup itu di tengah-tengah domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas, yang sewaktu-waktu siap menerkam. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Ya, saya mendapatkan satu messenger, seorang anak Tuhan juga, dia dari Katolik. Messenger cerita pada saya, bla 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 segala macam. Dia intinya dia punya teman cowok, dan kenapa dia selalu terkoneksi, padahal dia sudah menjauhi teman lelakinya itu, tetapi selalu terkoneksi. Dan cewek ini meminta, kamu harus berubah. Dia tidak berubah. Yang ada mengatakan, sok suci lo, bla 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 segala macam. Dan pada akhirnya orang itu, cewek itu sampai pada akhirnya sakit hati. Ya. Nah, di sini siapa yang harus dibereskan? Dua-duanya. Terlebih yang pertama adalah seorang perempuannya ini. Kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, ketika kita dianiaya, ketika kita dikata-katain, dikatakan apa segala macam, apakah kita harus membalas? Tidak. Firman Tuhan dikatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang harus dirubah adalah hatimu. Saya ngomong terus terang. Bagaimana mungkin kamu meminta seseorang harus berubah sedangkan kamu tidak berubah? Bisa juga cowok itu hanya ngetes kamu dengan cara seperti itu. Buat apa, sekali lagi saya katakan, buat apa kita nyimpen sakit hati? Sama saja nyimpen salah. Dan yang kedua, pemberesan adalah itu laki, itu cowok. Itu cowok katanya Kristen. Nah, bagaimana seorang Kristen yang mengaku seorang Kristen tetapi dia punya tawar hati kepada Tuhan? Iya kan? Ini ada hubungannya nanti sama si cewek ini. Nah, mungkin si cowok ini sering ke gereja atau bagaimana dicurhat kepada pendetanya atau bagaimana bla-bla segala macam. Mungkin pendeta dia tawar hati dengan pendeta dan juga tawar hati kepada Tuhan. Saya katakan manusia itu diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Diberikan kehendak bebas. Bukan ya setir oleh Tuhan gitu. Enggak. Ketika setelah Yesus mati di atas kayu salib,
Dia mengatakan apa? Is finished, ya. Saya pakai ini. Mengatakan is finished. Sudah selesai. Tuhan memberikan kehendak bebas, manusia mau berbuat jahat, mau berbuat baik, itu terserah dia. Dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Biarlah orang yang berbuat baik tetap berbuat baik, biarlah orang yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, biarlah orang yang berbuat salah tetap terus salah. Berbuat kebajikan tetap berbuat kebajikan. Karena ada masanya. Saya katakan, pada kita masuk, ini akhir zaman, masuk masa penderitaan, masa peperangan. Loh, bukannya Yesus turun dulu baru terjadi penyiksaan? Enggak, salah. Kita mengalami proses penyiksaan dulu. Ketika itu iblis akan keluar dari situ. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia akan membawa orang-orang dan dia akan berperang. Itu perang Armageddon. Mungkin di dunia itu lebih lama daripada di surga. Di surga itu sangat cepat. Nah, Bapak Ibu, kita harus apa? Sebagai orang Kristen di ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Tidak bisa. Apakah pernah lihat pohon anggur berduri? Enggak. Pohon yang berduri adalah pohon mawar. Kalau mawar ketemu dengan anggur, jadinya anggur merah, ya kan? Yang sering dibawakan anggur merah. Nah, yang kebanyakan orang-orang pada nyanyi. Tapi ini saya bukan menyanyikan lagu dangdut. Nggak ada sejarahnya anggur itu berduri. Firman Tuhan dikatakan apa? Kita sebagai anak-anak Kristen, kita sebagai ngaku sebagai anak Papi Yesus, kita harus diketahui dari buahnya. Ya, saya sering katakan kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Kita harus menjadi contoh bagi banyak orang. Bagaimana mungkin Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang kita di ada era sekarang, teknologi AI, ya. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Bagaimana kita untuk mengenalkan Yesus? Lu kenal Yesus nggak? Enggak, itu kan yang berewokan kan, yang rambut gondrong kan, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Apalagi ada seorang ulama mengatakan itu salib, yang disalib itu adalah Satan. Dia mengatakan seperti itu. Bagaimana mereka mengenal siapa Tuhan kita? Bagaimana bisa mereka mengenal siapa Yesus kita? Nah, dan bahkan kita sendiri, kita belum tentu kita tahu nggak siapa Tuhan kita, siapa Yesus kita. Kamu sudah kenal Yesusmu? Saya pernah diberhadapkan Pak Yosef, ya Pak Yosef kan Kristen nih, ya Pak Yosef kan pendeta nih, ya terus kenapa? Dalam pekerjaan nih ya emang kenapa? Satu pertanyaan saja Pak, menggelitik saya. Bapak sudah mengenal siapa Tuhan Bapak? Bapak sudah mengenal siapa Yesus Bapak? Dan apakah mereka kenal? Oh ya jelas, Tuhan Yesus Kristus mengenal saya. Dari dialah saya diciptakan. Dari dialah saya dibuat. Dibuat dari apa Pak? Ya, kamu kan tahu. Bukan dibuat dari lempung, dari tanah liat atau dari gelepung dibuat, enggak. Tetapi dari hubungan biologi suami istri, ciptalah saya. Sebelum saya dilahirkan, Tuhan tuh tahu.
Tuhan tuh punya rencana atas hidup saya. Jalan saya Tuhan tuh tahu. Manusia itu boleh punya rencana, tetapi Tuhan yang memutuskan sekali lagi. Gak mungkin Tuhan tidak mengenal saya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana manusia itu sudah mengenal Tuhannya belum? Nah, sekarang saya balik. Kamu sudah mengenal Tuhan Allah belum? Sejauh mana kamu mengenal? Saya akan balik pertanyaan. Manusia berjalan ini selalu tersiap-siap, belum menemukan sesuatu yang benar. Manusia belum ketemu jalan yang benar. Saya katakan manusia loh. Saya tidak menceritakan masalah agama. Tetapi saya mengatakan di sini dalam firman Tuhan, saya lepas dari agama ya. Saya tidak bercerita masalah apa-apa. Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang menghadap Bapa tanpa melalui aku." Yesus yang berkata. Dan dari situlah keyakinan saya makin. Tetapi pada saat itu saya juga heran. Saya menjadi pendeta itu bukan cita-cita saya. Tidak ada cita-cita saya jadi pendeta, enggak. Tetapi sekarang cari kerja susah. Banyak yang wah jadi pendeta aja lah, jadi hamba Tuhan aja lah, bisa mengalir, menjadi evangelis, bisa dapat uang. Sekarang jabatan evangelis, pendeta itu menjadi satu profesi. Jelas. Dan itu pun pernah dialami oleh saya. Saya dikonsultasi, "Pak, enak ya Pak jadi pendeta ya Pak? Saya mau jadi pendeta Pak. Terima konseling dapat uang." Kata siapa? Kepala PA. Nah, bagaimana kita mengenali penyesatan di akhir zaman ini? Ya. Melihat akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa dilihat secara dikatakan wow, ya atau wah. Di zaman akhir ini banyak orang-orang yang dapat mahir atau fasih dalam hafal Alkitab sehingga orang berkhotbah, namun mereka dia tidak tahu apa yang dia khotbahkan. Dan di mana ada yang juga mereka yang jago dalam bahasa baru, dapat dilihat dalam 1 Korintus 13 ayat 1 yang kemarin saya bahas masalah bahasa. Dalam bahasa baru, firman Tuhan dikatakan, percuma saja kamu, kata Allah, percuma saja kalian memiliki bahasa mahir dalam bahasa baru, tetapi tidak di dalam Tuhan. Nanti baca sendiri di Korintus 13 ayat 1. Orang boleh hafal atau fasih dalam Alkitab. Nah, sekarang banyak sekali pendeta berkhotbah, tetapi jemaatnya lebih pintar dari pendetanya. Enggak sekolah teologi ya, tetapi bisa khotbahin pendetanya. Hebat, luar biasa. Dinasehati pula dengan ayat. Pak pendeta begini, tidak boleh menghakimi begini di ayat ini, di ayat ini. Pak pendeta ini perpuluhan di ayat ini, tapi mereka tidak apa-apa. Makanya saya sering katakan, halah, kamu tuh sudah sekolah teologi ya belum? Hanya bergereja itu, sekali lagi, bergereja kita harus tahu itu tempat atau bengkel orang yang harus dibenarkan oleh Tuhan. Bukan orang benar masuk gereja, enggak. Orang yang harus dibenarkan oleh Tuhan.
Dan kedua, gereja itu harus mengungkap kebenaran, bukan meninabubukan. Orang hanya mengenal kulitnya saja, dari luarnya saja. Jadi ya jemaat cuma iyo aja, ikut aja, ya seperti burung beo. Mereka nggak ngerti apa yang mereka katakan. Dan ketiga, gereja itu bukan bentuk bangunan. Gereja itu adalah hatimu, tubuhmu. Dalam Roma dikatakan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Sebelum kau merusak, maka Allah akan merusaknya dulu, menghancurkannya dulu. Ya. Namun belum tentu mereka tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Juga belum tentu melakukannya. Ya, kita buka dalam Roma 16 ayat 18. Ibu Gembala silakan bacakan. Roma 16 ayat 18. Kita sama-sama belajar nih. Saya akan bacakan di 1 Korintus ya. 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Ya, udah jelas nih. Sudah ketemu Ibu Gembala? Silakan baca. Dalam Roma, udah ketemu? Baca. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Pelan-pelan Ibu Gembala, saya sendiri juga ini Alkitab bahasa Inggris nih, jadi saya masih nyari. Kita baca Roma 16 ayat 18 ya. Kita akan baca Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Amen. Kenapa demikian? Banyak sekarang evangelis yang mengaku seorang evangelis. Dia bergereja daripada gereja. Banyak yang mengaku seorang hamba Tuhan, yang berdiri di atas mimbar, yang pelayanan dan asal pelayanan. Sekarang menjadi banyak profesi, sebagai profesi mencari lahan uang. Saya katakan seperti itu. Yang penting untuk apa? Untuk perut mereka sendiri. Coba lihat sih postingan di Facebook. Ketika mereka selesai pelayanan, posting makanan, ya kan? Seafood, capcay, hai, ya kan? Terus apa lagi? Babi guling, ya kan? Kambing guling, ya kan? Bantal guling. Aduh, ada lagi dah. Diposting. Pulang-pulang langsung kolesterol, langsung kena stroke. Amit-amit. Mereka hanya memposting sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ya. Mereka muluk-muluk dalam bahasa-bahasa baru kan. Mungkin bahasa roh, bukan roh kudus tapi roh halus. Ya. Mereka menipu orang-orang itu hatinya. Oh, nanti kalian ya memberikan kepuluhan pada gereja untuk gimana ada tersedia lumbung di rumah Tuhan. Maksudnya lumbung di rumah Tuhan itu bukan di gereja. Bukannya lumbung ini buat, wah ini beras buat nama Tuhan nih. Enggak. Tetapi untuk anak-anak jalanan.
lumbung tersedia lumbung itu biar orang-orang jalanan tidak kelaparan. Ingat anak-anak panti asuhan, panti jompo, orang lapas yang napi. Sekali lagi saya katakan, jika yang belum pernah ke lapas, saya sudah pernah ke lapas nih, ke Nusa Kambangan. Makanya nasinya nasi cadong. Tahu nasi cadong? Lebih dari beras raskin, di bawahnya hampir seperti nasi aking. Bagaimana mungkin mereka bisa nyaman? Makanannya, sayurnya adalah kangkung, kacang panjang, gimana nggak asam urat? Makan ikan asin, gimana nggak cepat stroke? Banyak sekali saya menemukan di sana. Orang terjahat. Mereka tidak langsung dor, enggak. Mereka perlahan-lahan disiksa. Yang bertahan tetap bertahan. Yang nggak kuat dia mati, alasannya, oh ini sakit. Tetapi kenyataannya makanannya itu kurang bergizi. Ketika kami pelayanan masuk ke lapas Nusa Kambangan, ketika kami membawa 200 bungkus ayam chicken, yang datang itu banyak. Enggak cuma orang Kristen aja, non Kristen pun ada yang datang. Ruangan cuma ukuran 4x3, 3x4 nih. Itu nggak bisa muat semua. Mereka panas-panasan, nggak ada tenda, mereka panas-panasan. Mereka nyanyi, mereka mendengarkan firman, duduk diam. Tetapi mereka nggak ngerti apa yang dimaksudkan para hamba Tuhan. Nah inilah yang mengaku hamba Tuhan itu jangan cuma manis mulut, yang mudah menipu orang yang tulus. Kalau kau memberikan persembahanmu, memberikan perpuluhanmu, maka kau diberkati 100 kali lipat. Double. Orang Jawa bilang bohong tuh. Saya bukan kepahitan dengan gereja, bukan kepahitan dengan pendetanya. Tapi kita real aja lah, logika aja lah. Mana ada sih? Apalagi kakak perempuan saya, iya kamu benar, kamu harus memberikan perpuluhan nih. Gaji kamu setengahnya diberikan kepada gereja. Terus nanti kamu diberkati 10 kali lipat. Itu kakak saya perempuan, dia tidak tahu ketika itu saya sudah jadi pendeta. Sebelum saya jadi pendeta, saya hanya jemaat biasa. Saya memberikan perpuluhan persembahan. Pertama saya punya uang 10.000. Saya punya pemikiran, iya ya kalau saya punya uang 10.000, 10 kali lipatnya mungkin bisa jadi 100, bisa jadi 1 juta, ya kan? 100.000, 1 juta. Ya, oke lah. Kasih 10.000. Ditunggu, nggak ada. Saya ada 20, saya kasih. Saya ada 50, saya kasih. Terakhir saya kasih 100. Saya kasih 50 dulu. Saya 50. Tiba-tiba emang Tuhan memberkati saya hanya dengan kembali 20 loh. Ini hitung-hitungan manusia loh ya, secara goblok loh ya. 20. Coba saya kasih 100. Balik-balik. Seperti yang di TikTok, ya kan? Permainan. Wow, aku masih kembali 3 lembar. Kasih 1 lembar, kembali 3 lembar. Kita kasih 3 lembar, kembali 5 lembar. Kita kasih 5 lembar, kembali 10 lembar. Kita kasih semua, ya kan? Teman kita yang lihat, balik 10, yang ini bulan. Kali itu kasih 10. Aku punya langsung kasih semua. Akhirnya apa? Nggak balik. Bye-bye, ya. Ya, seperti Mongol bilang. Mongol memberikan perpuluhan itu mungkin dia komedian terkenal, bayarannya mahal. Dia ngasih mungkin 100 juta atau 10 juta kepada gereja. Pendetanya beli jam tangan baru, ibu gembalanya beli anding baru, beli kalung baru,
Di belakang udah ada ya, udah banyak ngomong. Pak, jangan menghakimi Pak, ya itu alibi, itu klise. Mereka untuk membela. Saya paling benci orang yang seperti itu, munafik. Bukan saya ini. Loh Pak, Bapak pendeta kan juga digaji. Mana saya digaji? Hidup saya hanya dari mujizat, bukan dari manusia. Ada jemaat sampai sekarang memberi persembahan, gak ada. Perpuluhan, gak ada. Saya tidak memaksakan, memberi situ hingga memberi situ. Orang sama-sama masih kekurangan semua. Banyak yang minta Pak, ya syukurin pindah. Kalau mau jadi ketua loncat silakan pindah. Saya nggak melarang, karena bukan cuma saya tidak berhak untuk mempertahankan. Ya kan? Next, lanjut. Apakah berbahasa roh itu sesat? Nah, kemarin saya katakan berbahasa roh itu sesat nggak? Perlu diketahui dalam firman Tuhan, ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 8. Coba Ibu Gembala baca Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 8. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka sambil tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Enggak. Nanti baca lagi di rumah di 1 Korintus, dicatat para jemaat baik onsite maupun online. Di 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28, 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4 sampai 5. Ya, nanti baca sendiri. Saya kasih ilustrasi garis besarnya saja. Berbahasa roh itu tidak sesat. Ya. Banyak ketika murid-murid Yesus ketika ditinggal Yesus, mereka bingung, hilang arah mana. Mereka ada di lantai 2. Mereka berkumpul dan tiba-tiba seperti turun lidah-lidah api di atas kepala mereka dan mereka berbahasa baru. Dan orang di luar daripada itu, mereka melihat, oh mereka lagi pesta nih, wah mereka lagi mabok nih, wah mereka ini bla bla segala macam. Tetapi dalam 1 Korintus itu dikatakan, Paulus mengatakan orang yang berbahasa roh itu satu bisa berbahasa roh, satu bisa mengartikan, menafsirkan. Ya, nanti baca sendiri ketemu. Lalu apa pengertian sesat secara alkitabiah dalam Amsal 10? Silakan dibaca Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Nah, sudah jelas. Siapa yang tidak mengindahkan, ya, siapa yang mengindahkan, ya, mengabaikanlah teguran. Suara kebenaran Tuhan. Dia yang dikatakan apa? Sebagai apa? Yang mengindahkan? Mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Nah, yang mengindahkan nih, yang mengindahkan berarti yang menerima kebenaran firman Tuhan, berarti dia menuju jalan kebenaran. Tetapi yang tidak mengindahkan, ya, tadi dikatakan yang tidak mengindahkan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Terus, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. dan yang mengabaikan dia tersesat. Amin. Dan dalam Amsal 14 ayat 2,
banyak sekali. Nanti bisa dipakai garis pulpen merah ya di Alkitab, di garis. Ayat 14 ayat 2. Hah? Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, ini lebih tajam. Orang yang jujur sering dikatakan mereka itu bertentangan nih dengan kaum yang lain. Sering dijauhi. Pernah ingat kejadian Ahok dulu? Sehingga dia dipenjarakan. Banyak. Belum lama ini yang cerdas cermat, suara kebenaran ini dibungkam oleh juri, oleh pembawa acara. Tetapi orang yang sesat, orang yang tidak benar itu makin dibela. Gila. Udah di garis merah ya, Bapak Ibu. Bila perlu di stabilo. Dan bila perlu di depek. Jangan kalau di depek jangan nanti ya. Kita bisa membacanya kembali. Itu ada di Matius 22 ayat 29, Matius 12 ayat 24, di Lukas 21 ayat 8, di 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Dan nanti Ibu Gembala bacakan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Sudah ketemu? Oh, sudah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Ya jelaslah, pencuri datang untuk mencuri, pembunuh datang untuk hanya membunuh dan membinasakan. Itulah si iblis. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, iblis akan mencuri kamu dari kemuliaan Tuhan. Iblis akan membunuh kamu dalam apa? Membunuh dalam arti kata bukan kamu dibunuh secara harafiah fisik, tetapi imanmu dibunuh, dihancurkan dan binasakan, disesatkan. Kalau kita tidak berdiri teguh kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi yang lebih tajam. Saya mendapatkan pelajaran dari almarhum Opah Titus dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Tolong diperhatikan dan ini kalau perlu di garis merah ini yang dikatakan. Dan yang disampaikan oleh Tuhan sering berkali-kali. Dan ini untuk para hamba Tuhan, para pendeta dan seorang evangelis. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi ini bukan sebagai lahan bisnis sekali, tetapi suara kebenaran harus dibuktikan. Jangan asal meninabubukan. Perhatikan Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dan kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sesungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya ya. Brother, my heart desires and pray to God for them is that they may be saved.
For I bear them witness that they have a zeal for God. But now according to knowledge, for being ignorant of lectures of God and seeking to assembling their own, they didn't submit to God recognition. Mereka tuh sebetulnya tidak mengenal Allah. Mereka tidak takluk pada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, masih banyak lagi. Dalam Ibrani 13 ayat 9 dan 1 Petrus 5 ayat 8 itu ada lagi, masih banyak. Yang jelas kita kenali punya Satan. Bukan hanya membalikan fakta pada firman Tuhan saja, tetapi Pak, berarti kalau menyembah berhala itu juga sama sesat. Sekarang ketika engkau mengidolakan seorang pendeta, asik nih, ada mongol datang nih, wah rame, ya, lucu, kalau khotbah lucu, ya kan, datang rame, mengidolakan ya. Yang kedua, datang artis Korea, Lee Min Ho, Lim Bang Pet, wah datang nih, mereka nggak ngerti bahasa Koreanya, nggak yuk aja. Ketika engkau mengidolakan seseorang, itu sudah mendukakan hati Tuhan, mendewakan manusia. Ingat loh, mengidolakan itu mendewakan loh. Menggantikan Allah, posisi kedudukan Allah di hati kamu, mengidolakan. Itu sudah sesat. Ketahui saudara, pada akhirnya nanti ketika rapture, baca di 1 Korintus 13 ayat 8. Ketemu kemana? 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Coba Ibu Mela sambil berdiri dan suara agak keras. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, di akhir zaman pengertian, tolong apa Bu Mela? Pengertian akan berakhir. Pengertian akan lenyap. Pengertian akan lenyap. Pengertian itu akan lenyap. Terus lanjutkan. Ya, masih ayat yang tadi di 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih, stop. Kasih itu tidak akan berkesudahan sampai rapture pun. Kalau kita terangkat, kasih tidak akan berkesudahan. Di surga itu kasih tidak akan berkesudahan. Terus Nubuat akan berakhir. nah, nubuat akan berakhir. Ya. Kalau nama Yesus tumpang tangan gelebak, tumpang tangan gelebak, tumpang kaki pun gelebak, nubuatan akan berakhir. Ya, tidak selamanya kalian yang pandai, yang mahir, wah tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, kalian bukan seorang pendeta yang ditabiskan, bisa tumpang tangan. Ingat, itu yang masuk siapa? Apakah Yesus zaman dulu tumpang tangan langsung gelebak kejut itu? Gak ada. Yang ada adalah ketika Yesus pegang tangan anak yang sudah mati, dia bangun. Hai anakku, bangkitlah.
langit. Ketika Yesus di kuburan Lazarus, murid-muridnya buka itu batu, bau. Yesus apakah masuk? Enggak. Yesus berdiri di depan pintu makam. Lazarus, keluarlah. Keluar. Mana nggak ada. Tumpang tangan, dalam nama Yesus. Langsung gelepak. Nggak ada. Cuma sekarang aja. Versi sekarang. Tuh saya ada tuh. Ada anak seorang hamba Tuhan, ya kan? Dia teman-temannya nggak pada tahu, ya kan? Teman-temannya nggak pada tahu. Dia cuma ikut yuk, ada KKR yuk, datang. Ya, ada seorang pendeta nih, ya. Siapa yang mau didoakan silakan maju di depan. Oh, ada maju. Yuk maju. Ya, dia maju. Dia didoakan. Dia ngeliat temennya, kok ini. Oh, kejut. Langsung cukup. Ya. Saya bukan anti dengan seperti itu. Aduh. Roh Kudus itu tertib. Gak ada itu yang seperti itu. Dan semua terungkap. Ketika anak pendeta itu langsung, pendeta itu di depannya. Anak seorang hamba Tuhan nih. Teman-temannya nggak tahu, pendeta itu nggak tahu. Didoakan tumpang tangan. Dalam nama Yesus ditoyor supaya jatuh. Yang di belakang udah siap narikin baju. Ayo jatuh. Dia pengen. Ya udah, dia hanya melihat temannya jatuh. Ya dia pura-pura jatuh. Terus akhirnya dia cerita sama bapaknya. Ngawur kamu tuh. Iya pak, ya habis aku ngeliat teman-temanku pada jingkrak. Ya udahlah, aku mendingan gelepak aja daripada saya jingkrak sendiri kayak orang gila. Ya, berarti apa? Ya, song. Kuasa Tuhan itu enggak seperti itu. Oh, nih. Rompi saya ini, jas saya penuh dengan kuasa. Dalam Yesus langsung gelepak semua. Impossible. Dari mana ada jas yang langsung bisa kuasa roh Kudus ada di dalam hati. Tidak ada yang lain. Setiap perkataan adalah yang keluar dari mulut kita, perkataan kita besar kuasanya. Karena doa orang benar besar kuasanya, itu baru benar. Saya punya kesaksian. Awal saya melakukan pelayanan, saya dipertemukan dengan seorang jemaat nih. Tetapi dia punya saudara sepupu lah. Dia beragama seberang 15 tahun lumpuh, hanya tidur di kasur. Kasurnya itu sampai krepes, sampai udah halus lah, udah kering lah gitu. Dia tinggal tulang sama kulit doang. Begitu. Ketika saya mendoakan seseorang itu, saya bilang, ibu mau sembuh? Iya, saya mau sembuh kayak seperti yang lain. Kalau bahasa Jawa, iya aku pengen kayak Sindiane. Bahasa Jawa medok kayak Sindiane, iso mlaku meneh. Iya bu, tapi ibu bener mau didoakan. Iya mau didoakan. Oke, sebelum saya melangkah lanjut, saya mau tanya, ibu kenal siapa Nabi Isa? Oh, kuwi sing gawe mujizat. Oh, yang buat mujizat. Dia bilang, iya bu benar. Itu yang akan menyembuhkan ibu. Iya aku gelem lah, aku mau. Ya, oke, saya doa dengan cara saya, ibu doa dengan cara ibu. Oke, ibu sholat di tempat tidur nggak apa-apa. Ibu kan nggak bisa bangun. Saya doa. Udah, saya berdiri pegang tangan. Pada saat itu saya mulai seperti Roh Kudus masuk dalam saya. Ketika itu saya terkaget. Istri saya bilang,
pas pulang. Itu benar suara kamu? Nggak tahu. Saya hanya diceritakan sama banyak saksi. Hai anakku, bangkitlah. Bangkit. Duduk, suaminya sambil mundur-mundur. Ibu itu duduk di kasur, set di pinggir dipan duduk. Bayangin, hanya dengan tulang dan kulit aja orang itu bangkit. Saya kaget. Dan orang itu, Bu, jalan, bangun, jalan, dan duduk lagi. Wow, amazing. Saya pun bingung. Tuhan, apakah ini dari Engkau? Awal saya bingung. Saya sempat cerita sama Opa. Dan orang itu lucunya, Pak, praktekin di prakteknya di mana? Apa Bu maksudnya? Saya nggak buka praktek, saya bukan paranormal, tapi saya para bola jualan. Saya bukan Bu, saya cuma hamba Tuhan. Saya diutus oleh Tuhan untuk memulihkan. Orang itu hanya bertahan 2-3 tahun aja, akhirnya meninggal. Dan yang saya mencengang adalah apa? Di bawah banyak gulingnya ada tulisan selebar kertas. Saya tanya, Pak, ini apa? Saya langsung menuju ke suaminya. Pak, ini apa? Saya dedes. Oh iya, dia menolak, mengelak. Ketika itu saya dedes lagi. Iya, saya sengaja buat istri saya lumpuh. Saya ingin merebut warisan istri saya. Wah, gila! Dan di situ banyak jiwa-jiwa saya ambil, saya bakar dalam nama Yesus. Akhirnya orang itu bertobat. Meskipun tidak menjadi Kristen, tetapi dia tahu siapa itu guru kita, yaitu Yesus Kristus. Dan lanjut, Ibu Gembala, nubuat akan musnah terus. Bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Yang nanti yang mereka pakai laba-laba, nanti ada pakai cicak-cicak di dinding, ganti semua, akan berhenti. Iya kan? Iya. Lagu anak kecil, cicak-cicak di dinding, ya kan tadi lagu. Bukan laba-laba. Lama-lama menjadi patung, itu ada lagunya. Ya, saya bukan menghujat bahasa roh, tetapi ini mereka semua bahasanya bahasa kudu. Bahasa roh itu tidak seperti itu, tidak serempak. Ada masuk gereja, ayo kita berbahasa roh. Oh, sikat laba-laba ini. Sandal lama. Nanti bahasa roh benar akan berhenti. Sandal lama akan semua ganti sandal baru, beli di Bata. Promosi. Iya, jelas. Satu gereja, sandal lama raba-raba. Yang diraba-raba itu apa? Yang diraba-raba itu apa? Kalau kita sebagai Kristen masih meraba-raba, percuma kau mengenal Yesusmu. Diraba-raba itu diraba-raba, apanya diraba-raba? Ih, konyol. Itu nanti semua akan bahasanya hilang. Ganti Pak, nggak tahu. Terus lanjut Bu. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Kau tahu tentang semua firman Tuhan, yang bukan hamba Tuhan, cuma biasa bisa ngerti firman Tuhan, itu pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan hanya cuma itu kata pendeta memberikan perpuluhan ini, sampai debat sama saya, tetap saya ini. Pak, jangan menghakimi Pak, ini mereka kalah dengan alibi seperti itu. Mereka akan menjadi pengetahuannya dengan sendirinya. Lanjut. Nah, cukup. Ya, saya akan yang terakhir dalam
Matius, saya salah bukanya. Matius 7. Aduh. Saya akan bacakan di Matius 7 ayat 21. Ya. 21 sampai 23. Ya, saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku itu adalah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyalalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, seperti lagu yang awal, pembukaan pertama. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Amin. Seperti itu. Biarin, Pak. Penyiasan nggak bisa di handle, Pak. Nggak bisa diberhentiin. Siapa yang mau berhentiin? Presiden tidak larang. Pemerintah tidak melarang. Siapa yang melarang? Tuhan aja tidak melarang. Karena manusia diberikan kehendak bebas. Tetapi nanti saatnya ketika ada choice, siapa yang akan diangkat, siapa yang akan ditinggalkan. Ingat, ketika nanti raptur, Tuhan kan sudah bilang, Yesus kan, ketika aku kembali untuk kedua kali, akankah kujumpai iman di bumi ini? Enggak. Berkata seperti, lu udah kaya di bumi, lu udah punya istri 10, lu punya 7 bidadari. Enggak seperti itu. Yesus berkata apa? Nabi Isa berkata apa? Sudahkah engkau melakukan kehendak Bapa-Ku di surga? Akan kujumpaikah iman di muka bumi ini? Ketika kita berbohong, semua gambaran asli ada di atas. Kita hanya kopi. Dan pada saat itu raptur terjadi. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan-setan demi nama-Mu? Lu yang kemasukan setan, mana yang mengusir setan siapa? Lu yang jadi setan. Oh, aku nih, betul. Oh, nih gereja. Ini si pendeta ini datang nih. Ini siap S datang. Terus untuk apa? Punya mujizat nih. Oh, inisial P datang. Oh, inisial G datang. Oh, inisial M nih datang. Punya kuasa nih. Punya uang gelebak penuh padat. Terus apa? Yang ingin didoakan maju ke depan. Nah, maju ke depan. Terus apa? Mereka punya mujizat, mereka manusia. Mujizat Tuhan ada. Lihat, ketika KKR ada yang pada jatuh, tumbang, nggak ada. Mereka berdiri. Mereka tertib. Roh Kudus tertib. Maka dari itu, kita renungkan. Kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan. Kita akan mengangkat satu pujian ajaran Tuhan, di mana Ibu Gembala akan menyanyikan lagu ini.
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapak Ibu, saya ingatkan kita kembali merenungkan. Kita minta untuk Tuhan, meminta pada Tuhan untuk ajar kami, untuk mengerti setiap rancangan-Mu bagi kami, agar kami semua diurapi, mengerti apa yang menjadi kebenaran firman. Tuhan, pada saat ini ibadah kami boleh selesai. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, Engkau melihat tangan-tangan anak-Mu yang berangkat, di mana mereka sedang mengalami sakit penyakit. Sembuhkan mereka Tuhan, melalui biru-biru-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit telah Engkau sembuhkan, baik apapun itu. Meskipun dokter menyarankan angkat tangan dan hidupmu akan
3 bulan atau Tuhan di atas Tuhan, tabib di atas tabib, dokter di atas segala Tuhan, karena Engkau Tuhan segala-galanya, di atas mereka yang dapat menyembuhkan. Dan Tuhan, Kau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang berangkat, yang dimana mereka sedang putus pengharapan, putus asa. Kiranya Tuhan Kau berikan pengharapan baru, semangat yang baru, ada pengharapan baru dalam pekerjaan, dalam kehidupan bersama-Mu. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan yang kudus ini bersama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan para malaikat kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluarga, anak, cucu, menantu, diberkati studimu, diberkati usaha, pekerjaan, segala macam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Jika firman ini, khotbah ini merasa diberkati, sangat memberkati, bagikan pada saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.